Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 2 yang berjudul Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah dan Istiqomah. Langsung saja, apa itu jujur? Silakan disimak baik-baik video berikut. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jika kita katakan sesuatu tidak sesuai kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Dan jika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani, itulah yang dikatakan dusta. Bohong dan dusta adalah lawan kata dari jujur. Nah, mengapa kita harus jujur? Jadi, jujur itu penting. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Karena berani jujur itu hebat. Kunci untuk kehidupan yang lebih baik adalah dengan kejujuran. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, hendaklah kalian selalu berkata jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya, sifat jujur juga menjadi identitas seseorang muslim. Terkadang seseorang sangatlah sulit dan berat untuk berkata jujur. Akan tetapi, jujur harus kita lakukan. Contohnya, dengan kejujuran Nabi Muhammad SAW, beliau menjadi orang yang paling terpercaya, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Menjadi seorang muslim, kita harus bisa mengatakan yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu adalah salah. Jangan dicampur antara yang hak dan yang batil. Karena Allah berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. Hikmah dari manfaat berperilaku jujur adalah, yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Jadi, sangat banyak manfaatnya ketika kita berperilaku jujur. Kemudian, yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena kita tidak akan memiliki kesalahan terhadap orang lain. Insya Allah, hidup kita akan selalu tentram apabila kita senantiasa jujur. Selanjutnya, yaitu mari berperilaku amanah. Silakan disimak baik-baik. Apa itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan agar dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa, dan ibadah yang lain. Dapat disimpulkan bahwa amanah itu sangatlah penting. Menjaga kepercayaan orang lain itu sangat penting. Kita harus berlatih bertanggung jawab, mulailah dari menjaga amanah yang kecil. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam dan bentuk amanah. Dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah-perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak.
firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Hikmah atau dampak positif berperilaku amanah. Yang pertama, dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua, mendapat simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjaga titipan dan mengembalikannya seperti semula. Yang kedua, menjaga rahasia. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu mari berperilaku istiqomah. Tadi kita sudah bahas jujur dan amanah, selanjutnya tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan yang ada. Kemudian selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka. Kemudian hikmah berperilaku istiqomah. Yang pertama yaitu dijauhkan rasa takut dan sedih oleh Allah. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena orang istiqomah tekun dan ulet. Yang ketiga, orang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kemudian melaksanakan sholat tepat pada waktunya dan belajar terus-menerus hingga faham. Karena yang namanya istiqomah itu adalah konsekuen. Selalu menaati peraturan baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat, dan melaksanakan sholat tepat pada waktunya, serta selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Baiklah, sekian materi pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.